Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Markas Tarbiyah, Masya Allah. Saya akan mengeksplor tempat ini teman-teman, termasuk akan melihat-lihat dan ngobrol sedikit dengan pimpinan Pondok Pesantren ya teman-teman. Ayo ikutin saya. Masya Allah teman-teman, suasana di sini begitu asri, indah, sejuk dan sangat dingin teman-teman. Bahkan di jam-jam tertentu tuh dinginnya, suhunya sampai di 16 derajat Celcius teman-teman. Nah, seperti inilah pemandangan di sekitar kawasan Pondok Pesantren ini teman-teman. Dan kita akan coba bincang-bincang sedikit dengan pimpinan pondoknya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan teman-teman, saat ini saya berada di sebuah tempat yang Masya Allah banget, indah, sejuk, asri. Tepatnya di kawasan Pondok Pesantren Markas Tarbiyah. Ini di samping saya ada pimpinan pondoknya, Ustadz Abdul Hamid SSSE. Masya Allah, hafizahullah. Kita akan ngobrol sedikit tentang pondok pesantren beliau dan kita akan eksplor. Saya juga akan perlihatkan ke teman-teman semua seperti apa kondisi kawasan pondok pesantren ini. Ustadz, pondok pesantren ini sudah berapa lama berdiri, Ustadz? Ya, Alhamdulillah pesantren ini sudah berdiri sekitar 15 tahun. Didirikan pada tahun 2005. Sejak didirikan pondok ini Ustadz, apakah sudah begini kondisinya atau ada step by step yang dilalui Ustadz prosesnya? Ya, jadi waktu didirikan itu ini masih hutang ini. Cuma waktu itu kita melihat bahwa ini sangat mendesak untuk didirikan pesantren, di mana orang senantiasa Ustadz melaksanakan haji ke Gunung Lempeng Batang. Ya betul. Nah, kita berharap ini mesti ada pesantren yang bisa berpartisipasi untuk mengurangi kegiatan itu, sehingga pada saat didirikan. Kemudian prosesnya ya dari hutang kemudian dibuat pendopo gubuk-gubuk kayu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang berkat partisipasi para ikhwah, para donatur. Masya Allah. Ini kalau saya melihat yang posisi saat ini Ustadz, luas sekali. Ini sudah milik pondok atau masih ada lahan-lahan yang belum dibebaskan, Ustaz? Ya, Alhamdulillah ini sudah ada 4 hektar. Ini Alhamdulillah semua sudah diwakafkan untuk kepentingan umat untuk membangun pondok pesantren. Masya Allah. Dari sejak berdiri sampai sekarang sudah berapa alumni yang dilahirkan oleh pondok pesantren ini, Ustaz? Alhamdulillah alumninya sekarang ini sudah ada sekitar 35 orang. Alumni dari awal berdiri sampai sekarang. Apa yang ditawarkan oleh pondok pesantren ini sehingga mungkin para penonton channel saya di luar sana mungkin perlu disampaikan ke mereka tentang konsep dari pondok ini sendiri, Ustaz? Ya, Alhamdulillah konsep kita bahwa di pesantren ini ada 3 tingkatan. Ada tingkatan PPS yang memang khusus untuk belajar kitab. Memang yang mau mengambil jurusan fikih, usuluddin, tafsir hadis ini di PPS. Kemudian yang kedua ada SMP, yang ketiga ada aliyah. Tapi semua tingkatan ini sebelum masuk ada karantina tahfiz, Ustaz. Oh, begitu. Jadi semua harus dikarantina tahfiz dulu, menghafal dulu. Setelah menghafal sekitar 10 juz baru masuk sekolah. Kemudian kita bebas memilih sesuai bakat dan minatnya. Yang penting dia hafal Quran dulu. Oh ya, ini kan Ustaz saya lihat terbagi antara putra dan putri. Kalau mau masuk ke pondok pesantren ini apa saja syaratnya, Ustaz? Jadi syarat untuk masuk ke pesantren ini ya sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Ya melalui tes, seleksi. Yang kedua punya kemauan. Yang ketiga mau dikarantina untuk mengikuti karantina tahfiz Quran. Jadi kalau tidak lolos karantina berarti tidak masuk pembelajaran? Jadi dia harus dikarantina dulu. Iya, tetap melalui proses itu, Ustaz ya. Melalui proses itu. Iya. Ini kalau saya melihat di ikhwah maupun akhwat terdiri dari santri-santri dari berbagai daerah. Dari mana aja Ustaz ini mereka ini Ustaz, santri-santri tak? Ya, Alhamdulillah santri-santri kita ini
Ya dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, ada dari Bulukumba sebagian, ada dari Makassar, tapi yang paling banyak dari saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Karena mereka berharap dengan kedatangannya di sini belajar, dia juga pulang bisa membuat pondok pesantren. Baik, Ustaz. Sejauh ini dari pembelajaran apakah memang fokus ke Quran aja, Ustaz, atau ada pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler yang memang disiapkan untuk para santri? Ya, jadi anak kita ini setelah menghafal Quran melalui karantina tadi, jadi dalam karantina dia harus menghafal minimal 10 juz, bahasa Arab 1000 kosakata, bahasa Inggris 500. Setelah itu dia masuk belajar. Di tahun pertama kita lihat dia minatnya di mana. Kalau nanti dia minatnya di ekonomi, begitu masuk kelas 2 kita buatkan kelompok tarbiyah yang memang khusus ekonomi. Begitu. Jadi dia menghafal Quran dulu. Sesuai dengan minat dan bakatnya, ya, bakat dan minat. Iya. Mungkin ada kendala-kendala atau hambatan yang berarti buat Ustadz sebagai pimpinan pondok di sini. Kira-kira apa yang sering menjadi hambatan atau tantangan menjadi pimpinan pondok di sini, Ustadz? Jadi hambatan yang pertama ya bahwa salah satu mayoritas santri kita ini adalah dari kalangan duafa, ya yatim piatu, miskin, terlantar, bahkan ada yang mu'allaf. Kemudian yang kedua dari sisi pembangunan gedung yang masih sebagian semi permanen, yang sementara kita bangun, sehingga kondisi tempat belajar ini masih dibutuhkan tempat yang aman nyaman buat anak-anak kita. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dianugerahi kelebihan harta, kelebihan rezeki, bisa menjadi donatur di tempat ini, di pondok pesantren ini, yang pasti insya Allah bisa menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Insya Allah untuk nomor kontaknya, nomor rekeningnya kami akan taruh di bawah ya. Baik Ustadz, bagaimana dengan ini kan kalau kita sudah menyediakan, kita sudah membuat pondok pesantren begini juga harus menyediakan asramanya, menyiapkan konsumsinya. Ini pengadaan-pengadaannya dari mana, Ustadz? Ya, yang pertama kami mendidik anak-anak bagaimana mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara mengarahkan mereka supaya bisa beternak, ya bisa bertani. Selain itu ya datang dari rezeki yang tidak sangka-sangka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Baik, teman-teman, sekali lagi buat kalian yang mungkin dititipi rezeki oleh Allah lebih, di sini kalian mau jadi donatur tetap juga bisa, dan juga bisa menyumbang untuk pembangunan gedung-gedung mereka yang belum selesai. Nanti juga saya akan ajak teman-teman untuk melihat-lihat gedung-gedung mana saja yang sementara ini masih dalam tahap pendirian atau sementara dibangun, dan sudah berapa persen kondisi pembangunannya teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman mau jadi donatur untuk konsumsi dan segala macam itu, karena ini Masya Allah banget di pesantren ini memang saya melihat banyak sekali tempat-tempat yang memang mereka sudah dirikan teman-teman. Karena saya melihat juga ini Ustadz ada usaha air minum ya? Ada air minum, usaha galon. Ini khusus konsumsi pribadi atau juga ada keluar Ustadz? Jadi ini selain konsumsi pribadi juga untuk masyarakat. Masya Allah. Selain itu usaha-usaha apa lain Ustadz yang diadakan oleh para santri? Jadi ada peternakan ayam, ada aquaponik, sayur aquaponik, ada pertamanan bunga-bunga. Itu. Ya, mungkin Ustadz ada harapan, himbauan kepada masyarakat kita, atau mungkin kepada orang tua yang ingin menitipkan anak-anaknya di sini, mungkin silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah kita berharap insya Allah membangun pesantren ini. Kita berharap semua komponen kaum muslim bisa terlibat untuk berinvestasi amal jariah. Yang kedua, kita berharap insya Allah para orang tua yang memiliki generasi muda ini sangat bagus tempatnya, aman, tenang, nyaman. Ini sangat layak untuk membina generasi muda kita untuk menghafal Quran. Ya, sekiannya bisa berkunjung dan bisa menitipkan anaknya. Masya Allah. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin punya anak-anak yang pengen anak-anaknya jadi penghafal Quran, mungkin bisa dimasukkan ke pondok ini. Apakah para santri di sini ada afiliasi ke sekolah-sekolah reguler untuk mendapatkan ijazahnya Ustadz, atau gimana tuh? Ya, jadi sini karena semua sekolah yang ada di sini itu sudah memiliki izin operasional,
Jadi sudah keluarkan ijazah ya, sendiri. Jadi keluarkan ijazah sendiri. Masya Allah. Ternyata ini yang Masya Allah banget teman-teman, karena banyak sekali pondok pesantren yang memang memfasilitasi untuk para santrinya di penghafal Quran, tapi begitu mau mendapatkan ijazah yang mereka inginkan juga harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah reguler di luar sana untuk ikut ujian persamaan dan lain-lain. Dan alhamdulillah di pondok pesantren ini sudah bisa ujian sendiri Ustadz ya, dan ada ijazah sendiri. Ada ijazah sendiri. Masya Allah. Baik, kita akan minta Ustadz untuk antar kita ke tempat-tempat yang mungkin kita akan ke spot-spot yang akan kita lihat usaha-usaha sampingan yang didirikan oleh pondok pesantren ini, bagaimana mereka menghidupi diri meskipun dengan keterbatasan, dan ini perlu kita support. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi kami menghimbau, mengajak teman-teman yang mungkin diberikan kelebihan rezeki oleh Allah bisa ikut berpartisipasi dalam proyek amal jariah ini dengan menjadi donatur tetap atau mau menyumbang bahan-bahan bangunan, karena memang sekarang lagi sementara dalam pembangunan teman-teman. Ini juga butuh disupport dan tentunya untuk kebutuhan para santri. Baik Ustadz, mungkin bisa diajak. Jadi ini Ustadz ya, ini usaha galon air mineralnya Ustadz. air mineral. Sumber airnya dari mana Ustadz? Ini sumber mineralnya dari gunung. Masya Allah. Sumber mata air pegunungan. Jadi teman-teman, ini adalah usaha sampingan dari pondok pesantren ini. Ya Ustadz, kalau ini apa Ustadz? Alhamdulillah ini kolam aquaponik. Jadi di atasnya sayur, Ya, kemudian di bawahnya ada ikan nila. ya. Yang air ini yang menjadi pupuk bagi untuk sayur ini, Masya Allah. sehingga betul-betul ini menjadi ya ramah lingkungan. Di sini. Masya Allah. Ini usaha apa lagi nih Ustadz? Ini greenhouse aquaponik. Greenhouse. Nah, jadi ada kolam ikan lele, kemudian di atasnya ada stroberi. Stroberi, Masya Nah, ini Allah. stroberi ini bukan di tanah tapi di batu, Oh ya? kerikil ini. Seperti ini. Masya Allah. Ada yang di ember juga. Ini ikan di bawahnya, sayur di atasnya. Ini ikan dibawanya. Iya, Masya Allah. sayur di atas. Masya Allah. Ini Jadi dari usaha-usaha sampingan ini bisa membantu. bisa membantu. Masya Allah. Dan ini alhamdulillah semua ini dari donatur, insya Allah. Mudah berkah buat mereka-mereka. Baik. Nah teman-teman, sekarang Ustadz akan mengajak saya untuk melihat-lihat gedung-gedung yang sementara dalam tahap pembangunan dan masih terkendala dengan dana. Seperti ini teman-teman, ini ada asrama, cikal bakal asrama, tapi masih segini teman-teman karena terkendala dengan pendanaan. Sekarang kita mau lanjut ke gedung-gedung lainnya teman-teman, dan ini nih gedung kelas yang sekarang juga terkendala dengan dana, jadi terhenti sementara. Ada 3 unit kelas yang cikal bakal. Kalau ini gedung apa Ustaz? Menjadi ruang kelas para santri teman-teman. Ini juga butuh disupport. Terkendala juga Ustaz dah. Terkendala juga ini. Insya Allah. Sementara semua dari. Nah teman-teman, setelah dari sini saya diajak oleh Ustadz untuk masuk ke kawasan Putri. Ini juga ada 3 ruangan. Ini cikal bakal asrama Putri yang sekarang teman-teman masih terkendala dengan pendanaan juga untuk pembangunannya. Ini apa Ustadz? Sementara itu teman-teman, tidak jauh dari gedung ini juga ada kelas-kelas yang sementara direnovasi dan kondisinya masih sangat-sangat memprihatinkan teman-teman, butuh juga disupport. Ini beberapa kelas putri, sehingga saat ini mereka masih belajar di masjid di bawah-bawah pohon teman-teman ya. Masih direnovasi juga Ustaz. Jadi sementara belajar di mana Ustaz? Sementara ini di masjid. Di bawah pohon pinus. Alhamdulillah belajar dulu sementara. Insyaallah. Dan teman-teman, saya sudah mengajak kalian untuk melihat-lihat pemandangan panorama yang ada di kawasan Pondok Pesantren Markas Tarbiah ini di Malakaji tepatnya teman-teman. Dan saya juga sudah berbincang dengan pimpinan pondok pesantrennya,
Jadi mudah-mudahan ini bisa mengetuk pintu hati para dermawan sekalian yang mungkin sempat menyaksikan menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bisa ikut serta berpartisipasi dalam proyek amal jariah, pembangunan dan juga mensupport biaya-biaya operasional mereka. Dan teman-teman, sekedar informasi bahwa pondok ini gratis, tidak memungut biaya. Bahkan mayoritas santrinya adalah duafa dan orang-orang yang memang dari ekonomi yang sangat di bawah, teman-teman. Oke, udah dulu, insya Allah kita bersua kembali di video-video saya selanjutnya. Dan buat kalian yang punya usaha yang butuh juga disupport dengan promosi seperti ini, silakan hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.